Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak beserta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nursyifa Faradilah, NPM 1950600138 dari kelas D dan kelompok 4. Hari ini saya beserta ketiga teman saya, yaitu Givani Sabrina, Muhammad Fikri, dan Sipa Nurasyiah akan mempresentasikan materi strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan materinya. Pengertian strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan metode merupakan cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran. Ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada siswa dan pendekatan yang berorientasi kepada guru. Dari penjelasan di atas, maka dapat ditentukan bahwa suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggap relevan dengan metode. Dan penggunaan teknik setiap guru itu akan berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS. Dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk membelajarkan siswa. Artinya, sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan atau berorientasi pada aktivitas siswa. Ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Pertama, asumsi filosofis tentang pendidikan. Yang kedua, asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan. Yang ketiga, asumsi tentang guru bahwa guru bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, asumsi yang berkaitan dengan proses pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan bermaksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan. Yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada siswa proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah, sehingga tujuan utama dari SPBM adalah menumbuhkan sikap ilmiah. Yang keempat ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan Yang keempat ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan
berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengenalan anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Yang kelima ada strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik. Yang keenam ada strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketujuh ada strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif. Dan yang ketujuh ada strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, melainkan bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givani Sabrina Putri Aulia, NPM 19506139 dari kelas 3D. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan mempresentasikan mengenai pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Dalam setiap pembelajaran tentunya ada tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus memikirkan mengenai strategi apa yang tepat, efektif, dan efisien untuk diberikan kepada siswa nantinya. Tetapi sebelum menentukan strategi pembelajaran apa yang nantinya dapat digunakan, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Meliputi 1. Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam mengajar, guru harus tahu apa tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Seperti apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tersebut berkenaan dengan aspek kognitif, efektif, atau psikomotor. Kemudian, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah tingkat tinggi atau tingkat rendah. Kemudian, untuk mencapai tujuan tersebut, apakah memerlukan keterampilan akademis atau seperti apa. Sehingga di sini guru harus mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Mengajar merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi peserta didik yang meliputi perkembangan kognitif dan juga perkembangan seluruh aspek afektif dan psikomotor. Sehingga strategi yang harus digunakan yaitu bisa mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Seperti apakah materi tersebut berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu, dan juga untuk mempelajari materi pembelajaran tersebut apakah memerlukan prasyarat tertentu atau tidak, dan juga yang paling penting adalah apakah tersedianya buku-buku sumber untuk mempelajari materi tersebut di sekolah. Yang ketiga adalah pertimbangan dari sudut siswa. Dalam pembelajaran, tentunya metode yang kita gunakan di kelas idealnya itu perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir agar proses belajar tersebut menjadi efektif. Terutama ukuran kelas dan juga pengelolaan kelas dan penyampaian materi yang menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Dengan mempertimbangkan dari sudut pandang siswa yang meliputi apakah strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan tingkat kematangan siswa, lalu apakah strategi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa, dan juga apakah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang harus dipertimbangkan guru dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Di sini
bisa diuraikan seperti apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu strategi saja atau lebih. Lalu strategi yang kita tetapkan itu apakah satu-satunya strategi yang dapat kita gunakan atau justru ada strategi lain yang lebih efektif. Lalu kita juga harus mempertimbangkan apakah strategi itu memiliki efektivitas atau efisiensi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan strategi yang ingin ditetapkan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijadikan sebagai strategi yang tepat dan sesuai kebutuhan yang dapat digunakan oleh guru terhadap pembelajaran di kelas. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana, NPM 1950606142. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya mengenai prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran dalam konteks standar proses pendidikan. Pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Ketika berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga semestinya berpikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat terwujud secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, dalam pemilihan strategi pembelajaran terdapat prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembelajaran strategi pembelajaran. Seperti berikut. Ada berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa mestilah harus diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karenanya, keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan oleh seorang guru. Hal ini sering dilupakan oleh guru. Guru yang senang berceramah hampir setiap tujuan menggunakan strategi penyampaian, seakan-akan dia berpikir bahwa segala jenis tujuan dapat dicapai dengan strategi yang demikian. Kemudian yang kedua ada aktivitas. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik ini baik untuk digunakan karena dasar pertimbangan prinsip aktivitas belajar itu bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat atau memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong kreativitas siswa. Yang ketiga, ada individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa. Walaupun mengajar pada sekelompok siswa, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Oleh karena itu, dilihat dari segi jumlah siswa, sebaiknya standar keberhasilan guru ditentukan setinggi-tingginya. Semakin tinggi standar keberhasilan yang ditentukan, maka semakin berkualitas proses pembelajarannya. Kemudian yang terakhir ada integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi juga meliputi keperkembangan aspek afektif dan aspek psikomotorik. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegritas. Pertama, konsep dan tujuan PBAS. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal. Artinya, pembelajaran menghendaki keseimbangan antara fisik, mental, termasuk emosional dan aktivitas intelektual. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa juga menghendaki hasil belajar
yang seimbang dan terpadu antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Artinya, dalam pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, pembentukan siswa secara keseluruhan merupakan tujuan utama dalam proses pembelajaran. Dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai, yang bukan hanya membentuk manusia yang cerdas, akan tetapi yang lebih penting adalah membentuk manusia yang bertakwa dan memiliki keterampilan di samping memiliki sikap budi luhur. Maka, pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini merupakan pendekatan yang sangat cocok untuk dikembangkan. Poin kedua, mengenai peran guru dalam implementasi PBAS. Dalam implementasi PBAS, guru tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran kepada siswa. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi agar siswa belajar. Untuk itu, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru. Di antaranya, pertama, mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua, menyusun tugas-tugas belajar bersama peserta didik. Artinya, tugas-tugas apa yang sebaiknya dikerjakan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi juga siswa. Hal ini dilakukan untuk memupuk tanggung jawab siswa. Biasanya, manakala siswa terlibat dalam menentukan jenis tugas dan batas akhir penyelesaiannya, siswa akan lebih bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kegiatan yang harus dilakukan. Dengan pemberitahuan rencana pembelajaran, maka siswa akan semakin paham terhadap apa yang harus ia lakukan. Yang keempat, memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya. Dan yang kelima, memberi motivasi, mendorong siswa untuk belajar melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, membantu siswa dalam menarik kesimpulan dalam implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Guru tidak menyimpulkan sendiri mengenai pokok pembahasan yang telah dipelajari, melainkan melibatkan siswa di dalamnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya mengenai pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi mengenai penerapan PBAS dalam proses pembelajaran dan juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBAS. Yang pertama, penerapan PBAS dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada aktivitas siswa diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, memproduksi sesuatu, menyusun laporan, memecahkan masalah, dan sebagainya. Keaktifan siswa ada yang dapat diamati secara langsung seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, dan mendengarkan dan juga menyimak. Untuk dapat mengetahui apakah proses pembelajaran tersebut memiliki kadar pembelajaran dengan aktivitas siswa yang tinggi, sedang, rendah, dapat dilihat dari kriteria penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga kriteria tersebut bisa menggambarkan sejauh mana keterlibatan siswa dalam pembelajaran, baik dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, maupun dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Sehingga semakin siswa terlibat dalam ketiga aspek tersebut, maka kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa akan semakin tinggi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBAS. Di sini terdapat beberapa faktor, diantaranya yang pertama guru. Guru sebagai ujung tombak
yang menentukan keberhasilan penerapan PBAS di sini yaitu orang yang berhadapan langsung dengan siswa, karena guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBAS. Diharapkan guru memiliki sikap profesionalitas, latar belakang pendidikan, dan juga pengalaman belajar mengajar yang baik. Yang kedua, sarana belajar sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBAS. Sarana belajar di sini, yang dimaksud di sini ialah seperti meliputi ruang kelas, setting tempat duduk siswa, media, dan juga sumber belajar. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sini yaitu lingkungan fisik dan juga lingkungan psikologis. Lingkungan fisik meliputi keadaan dan juga kondisi sekolah, misalnya jumlah kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, kamar kecil yang tersedia, dan sarana-sarana lainnya. Kemudian lingkungan psikologis diantaranya seperti iklim sosial yang ada di lingkungan sekolah tersebut, yang meliputi keharmonisan hubungan antara guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah, termasuk keharmonisan pihak sekolah dengan orang tua siswa. Sehingga pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa merupakan pendekatan pembelajaran yang memerlukan usaha dari setiap orang yang terlibat. Oleh karena itu, tidak mungkin pembelajaran tersebut dapat diimplementasikan dengan sempurna apabila tidak terjadi hubungan yang baik antara semua pihak yang terlibat. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.